Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya, amin. Ya Robbal Alamin. 13 amalan penerang kubur agar dijauhkan dari siksa kubur. Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadits riwayat Ibnu Majah, nomor 909 Maktabatul Alma petik terbalik Arif Riyad. Dalam hadits lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadits Imam Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. 1. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadits sahih berikut, sholat adalah cahaya. Sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadits riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadits riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Artinya, jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. 3. Doa anak yang soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. 4. Membaca Al-Quran. Agar mendapat syafaat amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya.
Hadits riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab, siksa, kubur, dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadits dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmidzi, atau bisa disebut hadits tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busirul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur, ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil adzim. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil adzim. Hadits riwayat Bukhari. No. 6406 Fathul Bari, Sahih. Berikut bacaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, artinya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya, hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadits yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. 10. Doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Artinya, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah 201. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran 192. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Robmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Qs. Ali Imran 193. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Artinya, Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran 194. Demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.